Ya, gue Pinot. Sebelumnya gue bekerja sebagai motion graphic di stasiun TV. Terus begitu Vine rilis, gue ngerasa bahwa Vine itu cocok karena gue punya hobi sebagai videographer. Gue suka bikin video, terutama video pendek, bukan video yang profesional, tapi yang sifatnya tuh hobi atau video entusias lah. Karena pada saat itu Vine punya keterbatasan, lo nggak bisa import dari kamera roll, artinya lo harus instantly ngerekam saat itu juga. Itu yang membuat orang lain agak awkward dan kikuk, karena biasanya kan mereka ngerekam dulu, udah ntar editnya belakangan. Ya kalau Vine lo harus saat itu juga, dan lo nggak bisa mempublish sesuatu yang udah pernah lo kerjain sebelumnya. Misalnya lo punya showreel atau punya satu pekerjaan yang lo anggap layak untuk dipublikasikan, lo nggak bisa dilakukan dengan Vine. Lo harus remake apa yang lo pernah buat sebelumnya. Nah, karena gue juga punya background animasi, jadi gue ngelihat bahwa ini saatnya gue untuk berkarya dengan traditional animation, hand drawing. Jadi benar-benar dengan pensil dan kertas. Kalau user yang lain bercerita dengan komedi, gue bercerita dengan animasi dan stop motion. Selama ini kalau kita ngelihat animasi, itu udah pasti involve komputer. Pasti ada urusannya dengan software, pasti ada urusannya dengan After Effects atau hardware yang memang sudah dibuat untuk animasi. Nah, dengan Vine, karena hanya lu karena lu nggak bisa import, lu kayak diperkenalkan lagi dengan traditional animation. Pada saat kamera masih di sini, gambar di sini, frame by frame record, itu gue mengembalikan itu kembali ke zaman sekarang pada saat semua sudah serba digital. Mengembalikan analog ini ternyata menjadi fenomena tersendiri. Orang jadi ngelihat bahwa jadi Vine itu kayak kembali memperkenalkan pesan visual yang sebelumnya udah dilupakan. Kayak bercandaan slapstick atau misalnya hand drawing animation itu kembali dimunculkan, dan itu menjadi daya tarik sendiri yang kemudian oleh brand ngelihat ini jadi semacam daya tarik tersendiri, terutama buat remaja saat itu di Amerika. Sisi lainnya adalah karena dia bentuknya begini, jadi semua orang bisa menonton dalam kondisi dan dalam situasi apapun. Kalau misalnya kita ngomongin YouTube, ya kita harus begini dan kita harus melihat sampai selesai, dan kadang-kadang durasinya lebih dari 30 detik, kadang-kadang 1 menit. Nah, kalau Vine sambil jalan dari kereta api, dari subway, underground, mau menuju tempat kerja atau ke sekolah, itu bisa ditonton dalam waktu sekejap dan nggak bisa di skip. Dan komersial brand ngelihatnya, kalau misalnya dia menaruh iklan di YouTube, itu kan pasti orang-orang akan skip this after 4 second or 5-6 second. Kalau misalnya Vine nggak bisa di skip karena memang akhirnya tertonton gitu loh sampai habis dan ngelup. Pada awalnya brand masih ragu-ragu untuk mengoptimalkan medium Vine ini. Awal-awalnya mereka masih melihat Vine itu just another YouTube for mobile. Satu hal lagi yang membuat mereka agak kikuk karena formatnya square, nggak konvensional HD atau 16:9 seperti yang umum. Itu membuat mereka sendiri agak ragu-ragu. Kemudian juga bercerita dalam waktu 6 detik, gue bisa bercerita apa? Gue bisa berikan apa dalam waktu 6 detik? Dan siapa yang mau nonton? Ternyata begitu Maret, April, udah mulai booming, dan karena memang Twitternya sendiri juga jor-joran memperkenalkan Vine ini juga, akhirnya brand sendiri ngelihat gitu loh. Apalagi setelah melihat fenomena anak-anak muda di Amerika terutama itu yang membuat video-video yang penontonnya itu jumlahnya banyak, like-nya banyak, dan makin kesini followernya juga makin banyak. Follower banyak means ratingnya juga pasti bagus gitu loh, pasti ditonton semua orang. Walaupun pada saat itu Vine masih sifatnya eksklusif, lo nggak bisa embed ke tempat yang lain, hanya di Twitter toh.
Tapi ngeliat jumlah follower yang sampai ratusan ribu, sampai akhirnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu momen buat mereka. Ya sudah, aku taruh aja di situ, yang nonton jelas 2 juta orang, 3 juta orang. Jadi sebenarnya follower itu juga muncul karena mereka sendiri terbangun dengan evolusi yang yang evolusi yang dibuat oleh si Finernya. Finernya kayak create sesuatu, orang seneng, akhirnya ya sudah terakumulasi jadi bentuk follower. Ya termasuk kayak yang gue lakukan juga. Awalnya semua orang nggak pernah tahu. Awalnya tuh cuma iseng gitu loh. Sesuatu yang nggak diniatin untuk jadi sesuatu yang komersil atau sesuatu yang profesional. Bener-bener iseng. Ya kayak gue misalnya, gue melakukannya lebih kayak apa ya? Kayak lagi relaxing gitu. Sebelum gue mulai kerja, ya udah di atas desktop gue sambil taruh tripod, bikin satu-satu, rekam satu-satu sampai selesai, publish. Tiap hari konsisten gitu aja terus. Itu relaxing buat gue. Karena gue melakukannya nggak polluted with lots of noise. Pada saat gue melakukan itu udah bener-bener yang kayak bertapa gitu loh, udah kusuk gitu loh selama 2 jam itu. Begitu udah publish, rilis, udah puas. Habis itu ya udah melakukan aktivitas biasa. Dan itu sendiri yang akhirnya membuat brand ngelihat bahwa ada passion di situ, ada kreativitas murni di situ, ada sesuatu yang sebenarnya tidak di-steer oleh konsep, murni oleh personal yang memang kebetulan kreatif. Sehingga brand yang tadinya beriklan dengan Fine itu mengambil materi dari yang pernah mereka buat di TVC misalnya, kemudian mereka bikin edit dalam waktu 6 detik dan square. Akhirnya mereka membuat khusus dibuat untuk Fine. Dan mereka meng-hire Fine artist itu benar-benar kayak dikasih kebebasan gitu loh. Jadi brand hanya memberi brief, gue punya produk ini, konsepnya begini, tolong diolah, terserah mau gimana. Jadi nanti tinggal kasih storyboard, brand setuju, pilih, jadi. Kalau ngelihat yang kemarin sebenarnya Samsung, karena mereka well integrated dengan berbagai marketing mereka, dengan promosi mereka. Pada saat mereka rilis satu produk, mereka kayak sudah punya satu pasukan dan masing-masing pasukan tuh punya konsentrasi sendiri dengan media masing-masing. Nah, untuk Fine sendiri pada saat mereka melakukan promosi di Fine, itu juga mereka lakukan di off air. Jadi di venue sendiri juga mereka melakukan off air promosi yang masih satu lain dengan medium yang lain. Nah, Fine ini sendiri juga, Samsung juga nggak setengah-setengah. Jadi begitu mereka rilis satu produk, mereka udah nyiapin dana sebesar kayak mereka bikin satu TV komersial, mereka bikin untuk 8 sampai 20 Fine sekaligus, jebret, massal gitu, massive gitu loh. Dan kebetulan juga kalau ngelihat loopingnya, jumlah, karena looping itu kan sekarang jadi kayak semacam parameter kayak kalau di TV rating, kalau di Vine itu looping. Ngelihat jumlah loopingnya sendiri tuh lebih viral dibanding mereka bikin di YouTube misalnya. Jadi kalau buat gue sih sebenarnya Samsung yang paling ini. Untuk di Indonesia, apakah dia Fine akan populer seperti di Amerika? Kalau menurut gue sih sebelumnya belum, karena pace-nya masih sangat lambat dibanding dengan di Amerika. Salah satu faktornya adalah orang Indonesia nggak langsung absorb semua medium video, karena ya kita tahu internetnya nggak cepat. Karena mereka juga ngerasa bahwa kalau bikin video ya harus dengan kamera video, harus serius. Apalagi kalau ngomongin profesional ya, kalau udah ngomongin brand harus dengan equipment yang layak. Jadi mindset mereka masih begitu. Dan kalau misalnya ngomongin Vine, mereka ngeliat siapa yang mau nonton.
masa ada yang mau beriklan di format square begitu kecil begitu. Dari format cerita sendiri juga mereka masih mencari-cari apa yang dilakukan oleh panel-panel yang populer di Indonesia itu masih mencontoh dari yang ada di Amerika, komedi terutama. Walaupun memang sangat lokal ya joke-nya gitu, tapi somehow belum unik, nggak terlalu unik juga. Itu juga yang mungkin membuat brand lokal di Indonesia terutama itu nggak serta-merta meng-hire mereka, karena mungkin cara joke-nya sendiri juga nggak match dengan produk mereka segala macam. Jadi kayak ya karena mereka sudah berkiblat pada Amerika, sehingga pada saat mereka bercerita pun itu juga belum, nggak tahu ya mungkin akan ada, tapi nggak akan secepat di Amerika. Dan sebenarnya yang perlu dijelasin lagi ke orang-orang terutama bahwa bercerita 6 detik itu sebenarnya gampang. Lu tinggal mengolah aja. Lu punya cerita, lu bagi aja 2 detik untuk intro, 2 detik untuk ceritanya, untuk dramanya, 2 detik terakhir untuk ending. Karena di Vine itu ending itu yang menentukan untuk lu ditonton lagi dan ditonton lagi. Karena mereka masih berpikir TV itu adalah tempat di mana beriklan. Kalau di Amerika enggak. TV itu bagian dari mereka beriklan. Ada bioskop, ada print, ada sosial media, ada TV di sini. Nah di sini TV itu nomor 1. Bikin TV dulu, baru sebar yang lain. Nah itu yang mungkin membuat Vine itu sendiri, atau mungkin nanti sosial video yang lain itu belum populer ya mungkin karena itu. Tapi mindset ini sendiri buat orang-orang yang udah kerja di TV nggak bisa dalam waktu 1 generasi 2 generasi lagi masih inilah. Dan mereka masih berpikir bahwa ya itu tadi TV itu masih jadi media yang paling utama. Ya kayak yang waktu pernah gue sharing bahwa sebenarnya sekarang itu remote control itu bukan ancaman kalau di Amerika. Smartphone ancamannya. Kalau di sini masih remote, ganti channel. Mungkin kalau misalnya internet juga cukup kencang, cukup merata semuanya, ya mungkin akan berubah. Orang akhirnya pegang smartphone semuanya. Bukan untuk ngecek Facebook, tapi juga create something. Kalau sekarang kan belum.